Kalau abang baca buku ini, pertama pidato dia, itu dia benar-benar punya orientasi bagaimana mengembangkan budaya Betawi. Gitu. Dia mengingatkan kembali bagaimana perjuangan orang-orang Betawi itu ketika Indonesia merdeka. Bang Sutioso, dia bilang lain. Gue ini 10 tahun bikin, nggak bisa cepet kayak dia 5 tahun. Jujur ngomong begitu. Gitu. Gue banyak yang gue pengen nggak bisa, dia bisa. Gitu. Dia tahan banting, makanya dia juga bangnya Anies tahan banting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Freedom News, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini saya kedatangan tamu dan sebenarnya ini teman lama karena beliau dulu sama-sama wartawan di lapangan bersama saya. Tapi teman saya ini sekarang dia menjadi terkenal karena dia menulis buku, yaitu bukunya berjudul Jejak Permanen Anies Baswedan, Signature untuk Jakarta. Beliau adalah Bang Lahyanto Nadi. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat. Jadi setelah sekian lama kita nggak bertemu, kita bertemu kembali untuk membicarakan buku yang Bang Lahyanto bikin, yaitu Jejak Permanen Anies Baswedan. Ini buku ini cukup tebal nih Bang Lahyanto. Ada kurang lebih 300 halaman. Ya. Dan ini apa namanya? Tentu kalau namanya Jejak Permanen ini, isi buku ini berisi tentang hasil karya Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022. Ya. Nah tentu ada banyak lah catatan dan sebenarnya ini masyarakat sebagian besar juga sudah tahu rekam jejak Anies Baswedan selama beliau menjadi Gubernur DKI. Nah barangkali Bang Lahyanto punya catatan sendiri sehingga harus menuangkan rekam jejak seorang Anies Baswedan ini dalam sebuah buku. Ya. Kenapa ini penting? Karena buku ini kan ditulis oleh seorang wartawan. Wartawan itu menulis apapun tentu harus objektif, Ya. Dan independen, dan tentu saja kritis. Ya. Nah, jadi saya kira buku ini bukan sekedar menampilkan tentang rekam jejak, tapi juga ada catatan kritis dari penulisnya. Nah, itulah penulis yang dengan latar belakang wartawan itu selalu ada kritis terhadap sumber yang ditulisnya. Jadi bagaimana bisa diceritakan dulu Bang Lay? Bagaimana Bang Lahyanto ini sampai bisa menulis buku ini? Apakah karena Anies Baswedan mau capres atau memang waktu itu jadi gubernur memang layak untuk ditulis karena hasil karyanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cahya, luar biasa nih. Aneh bahagia sekali diundang kemari ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan itu memang sering disampaikan oleh teman-teman wartawan ya, oleh publik ya, oleh para pejabat, oleh para kompetitor bahkan. Kalau sekarang jadi kompetitor. Awal-awalnya kita nggak mikirin begitu. Karena mengapa judul Jejak Permanen Anies Baswedan, Signature untuk Jakarta? Ini begini Bang. Jadi saya itu dalam 5 tahun terakhir nulis buku banyak. Gitu. Paling utama adalah buku korporasi. Gitu, ada 800 perusahaan go public. Nah, setahun saya target cuma 2 gitu. Nah, tapi begitu saya bikin buku korporasi, teman-teman minta bikinin biografi. Begitu saya bikin biografi, sampai kepada para tokoh Betawi dibikinin buku biografi. Begitu saya buat buku biografi tokoh Betawi, dia bilang, "Bang, bisa nggak minta pengantar dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI?" Coba saya kontak. Nah, saya kenal beliau itu kan tahun 98 gitu, saya redaktur politik ya. Kemudian Pak Anies sebagai rektor Universitas Paramadina, dia datang ke kantor saya di Bisnis Indonesia. Diskusi kita mengenai ekonomi politik kan. Nah, terus saya beberapa kali ketemu ketika buka puasa gitu kan. Jadi sudah kenal lah gitu. Mungkin begitu saya bilang minta pengantar dari gubernur tentang tokoh itu. Nah, itu nama tokohnya yang pertama itu Haji Nuri Tahir. Itu ketua Dewan Penasehat Bamus Betawi. Jadi lembaga tertinggi di situ. Kemudian
Begitu Pak Nuri Tahir bikin buku, yang lain juga minta bikinin buku. Yang kedua Bang Rusdi Saleh, ya, terkenal itu kan penyiar TVRI. Nah, dia juga pendiri Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya buatin lagi. Pengantarnya Pak Anies lagi. Gitu. Jadi ada beberapa lagi. Nah, saya kebetulan aktivis di Setu Babakan, ya, Perkampungan Budaya Betawi. Saya sebagai anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Budaya Betawi bikin beberapa buku juga. Gitu. Karena memang buku ini memang perlu dibuat karena Indonesia ini kekurangan penulis buku, kekurangan pembaca buku, literasi kita rendah. Kita nomor 61 dari 62 negara. 61 itu Indonesia, 62-nya Zimbabwe, Bang. Malu kita kan. Gitu. Nah, akhirnya begitu banyak sambutan-sambutan Pak Anies dalam buku itu, saya terpikir setiap kata-kata yang dibuat itu bagus. Nah, salah satunya adalah pernyataan dia, buku ini menjadi jejak permanen bagi Haji Nuri Tahir. Buku ini menjadi jejak permanen bagi Bang Rusdi Saleh. Buku ini jadi jejak permanen bagi masyarakat perkampungan budaya Betawi karena sudah bicara soal sejarah, bicara soal toponimi segala macam. Nah, saya bilang apa yang Pak Anies lakukan itu emang jejak permanennya dia. Gitu. Kita secara objektif saja. Gitu. Akhirnya ya saya buat judulnya ini. Gitu, jejak permanen Anies Baswedan. Isinya apa? Nah, saya juga nggak sendiri, Pak. Kita ini bukan Superman, kita ini super team. Gitu, anak-anak Betawi ini ya. Ada budayaan Betawi namanya Bang Sem Haisi, atau kenal ya sebagai TPI dulu, kemudian sebagai pemret dari beberapa koran gitu. Kemudian ada Bang Yahya Andi Saputra. Nah, yang tulis prolognya ini Bang Sem Haisi. Ya. Kemudian kita harus kritis saya bilang, karena apa? Kita wartawan seperti yang Kang Cahya bilang tadi. Gitu. Makanya selain membuat konten-konten yang sudah dilakukan kita bersama dengan pemerintah daerah data-datanya itu, kita juga investigasi ke lapangan. Kita turun langsung. Bagian bagaimana itu rumah susun, bagaimana itu di Marunda, bagaimana itu di Klender, di mana di Kampung Akuarium, semua kita cermati, gitu. Baru kita tulis bukunya, gitu. Ini jejak permanennya ini, gitu. Apa? Udah sempurna? Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sempurna itulah wartawan mesti kritis di situ. Nah, saya bilang ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Nah, termasuk JIS. Betapa bangganya anak-anak Betawi punya Persija nih ya, kita kan Jackmania semua nih. Kita monyet punya itu. Tapi ada yang kurang, kita kasih ya di sini. Termasuk nama itu kita nggak setuju dengan nama JIS. Nama kita usulkan Muhammad Nursi Tamrin Stadium, gitu. Karena emang anak Betawi yang go internasional Muhammad Nursi Tamrin cocok. Dia juga emang suka olahraga, pendiri sepak bola. Yang mengidekan ide awal dari dasar PSSI dari Muhammad Nursi Tamrin. Jadi memang banyak jejak permanen yang harus kita catatkan di sini, tapi kita kritisi. Dan termasuk memang saya terlibat sendiri ketika yang terakhir kita mau buat nama-nama jalan yang kita ganti itu, justru banyak pertanyaan. Akhirnya saya di mana-mana, pernah saya memang melakukan uji kompetensi wartawan, jadi saya keliling daerah. Di mana-mana ditanyakan itu, kenapa Jakarta diubah jalannya? Ya ini kita tidak bicara hari ini, kita bicara masa mendatang. Kenapa ada jalan Haji Bokir, kenapa ada jalan Tuti Alawiyah, Pak Haji Nuri, Kampung Muhammad Nursi Tamrin, Kampung Muhammad Ismail Marzuki, ya, Kampung Abdurrahman Saleh, Kampung Kiai Haji Nur Ali, kita bikin. Gitu. Jadi generasi 10 tahun 20 tahun mendatang tahu, oh ternyata ada pahlawan nasional dari Betawi, ada kampungnya, ada nama jalan. Gitu. Jalan Bang Mahbub Junaidi, ya, dekat jalan Dewan Pers, kemudian Kebon Siri. Nah, itu emang kantor-kantor media banyak kan. Di situ mau ke stasiun Gunung dia ada jalan Mahbub Junaidi. Ya kita bahagia, kita bangga bahwa nama Betawi itu jadi nama jalan. Gitu. Pok Nori di kampungnya, Haji Bokir di kampungnya, wah keren. Gitu, emang legendaris. Gitu. Jalan Benyamin S udah ada duluan. Gitu. Jadi itulah jejak permanen begitu. Nah, selain kritis soal konten, kita juga objektif. Gitu. Kita tanya bukan hanya warga biasa, kita tanya orang yang pernah mengelola Jakarta. Pak Edi Nalapraya, gitu, wakil gubernur. Pak Edi nilai bagaimana? Dia kan tokoh internasional karena dia presiden silat internasional. Dia dalam perspektif internasional bagaimana Anies Baswedan dilihat oleh dunia internasional. Gitu. Yang kedua Bang Sutioso. Dia bilang, "Lai, gue ini 10 tahun bikin, nggak bisa cepet kayak dia 5 tahun." Jujur ngomong gitu. Gitu. Gue banyak yang gue pengen nggak bisa, dia bisa. Gitu. Dia tahan banting. Makanya dia judulnya Bangnya Anies tahan banting. Gitu. Makanya dia bilang,
diserang dengan kata-kata segala macam. Nggak apa-apa bang, kita jawab dengan karya-karya. Hmm. Gitu. Iya, iya. Akhirnya apa ya, kita turutin, kita ikutin. Iya, iya, iya. Nah, suatu saat saya ketemu di satu babakan, emang kita datang ke sana, dia bilang apa yang bisa kita bantu untuk Indonesia kita buat. Aneh kan belajar nulis sama Kang Cahya. Jangan bisa nulis, kita bikin buku. Gitu. Begitu pun Bang Fauzi Bowo kan di Jerman, dia masih di Jerman karena dia punya bisnis di sana. Oh, Bang coba nulis tentang evaluasi itu, dia tulis evaluasi. Gitu. Jadi silakan dibaca tuh. Apa evaluasi Fauzi Bowo terhadap Anies? Apa evaluasi Bang Yos terhadap Anies? Apa evaluasi Bang Edi Nurapaya terhadap Anies Baswedan? Dan saat itu saya juga wawancara minta ke Ahok, minta berapa kali ini ke timnya ini, nggak bisa dapat, ya udah. Sampai deadline nggak sempet, ya udah nggak ada. Kalau ada, saya akan tanya kepada Ahok, kepada Jokowi, saya tanya bagaimana evaluasi dia. Gitu. Fair jadinya kan. Nah, itulah wartawan seperti yang Akang bilang tadi, akurat, balance, clear, tenggatnya tercapai, gitu. Betul. Kritis, karena sikap dasar wartawan harus kritis. Betul. Bang Lai, ini buku ini sudah dicetak berapa banyak nih Bang Lai? Alhamdulillah cukup banyak, karena memang saya ini kan keliling Indonesia dalam rangkaian uji kompetensi wartawan. Setelah jeda gitu, banyak wartawan bertanya tentang ekonomi politik kan. Mereka tertarik gitu. Gitu. Jadi emang ini niatnya kan untuk ibadah ya. Jadi saya bilang sama teman, kita nggak ngejar omset loh ya, kita ngejar infak. Semakin banyak orang membeli buku ini, maka semakin infak yang kita berikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Gitu aja. Alhamdulillah nih udah mau cetak yang kedua nih bulan ini. Masya Allah. Ya, semoga berkah terus ya Bang. Amin ya rabbal alamin. Jadi perlu saya informasikan juga. Jadi Bang Lahyanto Nadi ini bukan hanya backgroundnya itu bukan hanya wartawan, dan di wartawannya itu sangat liputannya itu sangat berwarna ya, colorful. Dia juga sekarang adalah penguji, tadi disebutkan penguji kompetensi wartawan di Dewan Pers dan di Lembaga Pers Dr. Sutomo ya, LPDS. Juga pengajar di Quick Yangi School of Business dan juga lulusan dari pasca sarjana fisip UI, New York Institute of Finance. Dan sekarang ini aktif di anggota Jibang ya Bang? Iya, Jibang. Pengkajian dan pengembangan budaya Betawi. Iya. Jadi sebenarnya persinggungan Bang Lahyanto dengan Pak Anies itu antara lain di Jibang budaya Betawi itu ya. Kebetulan memang tim Jibang itu dapat SK dari gubernur. Nah, bahwa dia itu harus bekerja bagaimana melakukan pengembangan dan riset terhadap budaya Betawi supaya lebih berkembang dan maju, supaya lebih bergaung di dunia internasional. Nah itu kita lakukan itu. Nah di perkampungan budaya Betawi ini adalah aset yang luar biasa, ada 289 hektar gitu. Dia jadi bukan pariwisata Bang, dia budaya. Gitu. Kalau pariwisata ngejar berapa banyak itu wisatawan. Gitu. Kalau kita bagaimana kita kembangkan budaya itu ketika orang-orang datang dari Turki kemarin, kemudian dari Australia, dari ASEAN, ya kita jelaskan gitu. Jadi memang tamu-tamunya itu tamu-tamu yang berkualitas, kan. Jadi itulah yang kita sabukan itu makanan-makanan khas Betawi. Pecak ikan gurame, bir pletong, ya kan, kerak telur. Kita undang lah teman-teman kan. Harus nyobain misalnya. Wah, boleh nih, boleh di Babakan Setu ya. Setu Babakan. Nah, Bang Lai, ini kan selama 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur DKI dari 2017 sampai 2022, apa sih sebenarnya kepedulian beliau terhadap budaya dan pengembangan budaya Betawi ini? Sampai sejauh mana kontribusi dan karyanya terhadap pengembangan budaya Betawi? Kalau abang baca buku ini, pertama pidato dia, itu dia benar-benar punya orientasi bagaimana mengembangkan budaya Betawi. Gitu. Dia mengingatkan kembali bagaimana perjuangan orang-orang Betawi itu ketika Indonesia merdeka. Nah, kemudian saya mau workshop nih mengenai pahlawan nasional besok kan ya. Kan 1906 Muhammad Tabroni udah mempersiapkan pemuda kaum Betawi. Hari ketua pertama Muhammad Rohani Suud yang pada tahun 28 itu dia sebagai pembantu 5. Dia ahli hukum. Nah, jadi mempersiapkan Indonesia itu di 1908. Gitu. Mungkin yang paling terkenal Muhammad Lusi Tamrin, kan? Bagaimana dia menjadi fasilitator untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika orang-orang dari mana-mana datang kemari, yang punya tanah, yang punya rumah kan orang Betawi. Nah, gitu kan dari situ. Nah, Pak Anies dia pidato pertamanya begitu acara gitu. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan di lapangan Ikada. Itu kan
ada 400.000 orang, sementara penduduk Indonesia Jakarta nggak sejuta, orang Betawi semua kumpul. Jepang ngeper juga gitu. Nah di situ dia katakan gitu bahwa dengan kontribusi orang Betawi Indonesia bisa merdeka. Makanya kemarin saya bikin buku tuh Bang, namanya Betawi Megapolitan, Palang Pintu Jakarta, merawat Jakarta Palang Pintu Indonesia. Gitu. Jadi kita rawat Jakarta supaya benar, gitu. Mau dipindahin, mau enggak, kayak nggak apa-apa. Kita rawatin, gitu. Karena inilah yang mempersatukan Republik Indonesia. Makanya kita bilang gitu, merawat Jakarta Palang Pintu Indonesia, gitu. Nah, itu ada bukunya sendiri. Nah, Pak Anies memberikan tanggapan-tanggapan ide-ide kita, gitu, termasuk nama-nama jalan para tokoh Betawi di Jakarta itu dia welcome, gitu. Nah, emang harus, gitu. Jadi jejak permanen juga, gitu. Jejak permanennya para seniman, para budayawan, gitu, para pahlawan, gitu. Itu Bang Lai, ini budaya Betawi ini kan terkait juga dengan populasinya ya. Apakah populasi orang-orang Betawi ini sekarang ini berkurang sehingga budayanya juga terpinggirkan atau bagaimana sebenarnya sekarang ini? Karena ini kan walaupun bagaimana Jakarta ini kota metropolitan, tempat semua orang dari berbagai penjuru di tanah air ini, terutama di Pulau Jawa, mengadu nasib di sini. Apakah orang-orang Betawi ini ada yang tersisihkan atau merasa tersisihkan? Dan bagaimana waktu itu pada saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI mengatasi antara pendatang dengan penduduk Betawi ini gimana tuh? Jakarta ini kan melting pot ya dari awal, jadi siapapun boleh datang kemari, gitu. Termasuk orang yang tidak akan memilih calon gubernur boleh datang kemari, dahsyat gitu. Yang lain kan dulu dibatas-batasin, jangan datang ke Jakarta nggak boleh, sekarang boleh siapa aja. Emang Jakarta milik Allah, Allah menciptakan Indonesia dengan bumi Betawi. Ya kenapa dipilih, gitu kan? Di Jakarta diproklamasikan, gitu kan? Diproklamasikan. Nah jadi memang dari awal itu sunatullah udah begitu, gitu kan. Nah sekarang nih orang Betawi gimana perannya? Orang Betawi itu berperan di segala bidang, gitu, di politik, di ekonomi, di budaya, di akademis, ya di akademisi ya. Gitu. Di politik ya anak Betawi yang jadi gubernur terakhir kan Bang Fauji Bowo, sampai 2012 ya. Ketika itu putaran kedua dikalahkan oleh Jokowi Ahok ya. Gitu. Nah secara politik teman-teman yang di partai yaitu optimal berjuang, makanya ada yang di DPRD, ada yang di DPR, di DPD. DPD termasuk mayoritas, karena anak Betawi juga di DPD, ada Pak Silviana Murni, ada Bang Dailami Firdaus, dua-duanya profesor kan. Karena kita memang banyak di dunia akademis. Gitu. Lihat di UI, di UNJ gitu, nah itu ya bejibun anak Betawi. Bahkan kalau kita bercanda itu sih UI rektornya anak Betawi terus. Kok bisa begitu? Iya dong, kan yang lain gantiin. Penggantinya. Jadi kalau kita di zaman saya dulu masih Profesor Tajudin. Tajudin. Nah, kemudian ganti Muhammad Anies, ada kelasnya di SMA 38. Kelas sekarang gantian, gitu kan? Makanya saya bilang ya anak kebun kaum kita ya, itu harus masuk Universitas Indonesia. Alhamdulillah, dia anak Betawi di situ ya. Baru kemarin juga ada teman kita Profesor Jeffrey itu baru diangkat sebagai profesor. Jadi ada beberapa. Jadi kita semua di semua lini kita berjuang ya, itu di akademisi, di kebudayaan tentulah ya siapa sih nggak kenal Babe Benjamin S. Siapa yang nggak kenal Rano Karno. Siapa yang nggak kenal Deddy Mizwar ya. Begitupun di dunia budaya tradisional ya, mulai dari legendaris Bapak Bokir Jiun, terus sampai ke orang anaknya Sabar Bokir masih terus berjuang. Nah, saya kembangkan juga di perkampungan budaya Betawi. Gitu. Itu mereka kita akan aktivitas dan kegiatan kebudayaan terus kita kembangkan. Tarinya kita modernisasi. Gitu. Itu dari aspek budaya. Aspek ekonomi saya kira Jakarta memang kita nomor 2 penduduknya setelah Jawa, Betawi, Sunda. Nah, orang-orang Tionghoa sekarang juga banyak. 15% menurut orang Tionghoa sendiri. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan etnis lain untuk mengembangkan Jakarta.
ekonomi bagus Jakarta bang. Saya bilang menulis juga buku tentang kemiskinan kan. Ya, gitu. Yang paling kaya itu Jakarta. Paling utama, paling banyak kaya itu Jakarta Selatan. Tingkat kemiskinannya gitu. Yang paling rendah itu Jawa Tengah bang. Gitu. Jadi kalau mau baca ada bukunya juga. Iya. Jadi sebenarnya kemiskinan di Jakarta itu seberapa parah atau berapa persen? Ya kan begitu pakai data BPS. BPS-nya sendiri kan sudah lihat, ya. Jadi dari 514 kabupaten kota, ya yang paling sejahtera kan Jakarta Selatan, gitu. Gitu. Jadi selanjutnya Jakarta yang lain, gitu. Kemudian yang provinsi-provinsi lain itu memang banyak tingkat kemiskinannya yang terus ditekan. Ya targetnya kan pemerintah mau 0% di 2004 kemiskinan apa namanya? Kemiskinan ekstrim. Gitu. Gitu. Tapi kayaknya agak sulit ya. Gitu. Bang Lai, ini apa namanya? Catatan penting lain apa dari seorang Anies Baswedan selama menjadi menurut pandangan Bang Layanto ya, yang belum tergarap oleh Anies Baswedan ya selama beliau menjadi gubernur DKI, terutama dalam mengembangkan budaya Betawi. Budaya Betawi. Ya budaya Betawi ini mestinya ya dia lebih mengembangkan perkampungan budaya Betawi itu dengan politik anggaran. Ya, jadi politik anggaran itu harus lebih optimal gitu. Yang kedua SDM. Gitu SDM-nya diberikan SDM terbaik gitu dari pemerintah DKI Jakarta. Bukan yang mau pensiun yang ditaruh di sana. Gitu. Jadi anak-anak muda. Jadi kita juga sebagai think tank keren juga. Ini begini gitu kan lebih jalan. Itu di perkampungan Betawi. Di aspek-aspek lain ya perlu dikembangkan. Harus lebih go internasional. Ya, misalnya ada kebutuhan gue sendiri. Pokoknya semua hotel itu begitu datang musik pengantarnya itu lagu-lagu Betawi. Gitu. Di situ ada gambang kromong. Kayak saya ke Bali udah ada gamelan Betawi. Saya ke Jogja juga begitu. Saya ke Aceh ada musik tradisional. Ke Medan kan begitu. Nah, di sini. Nah, itu ada plus ya kebijakan dari Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif harus begitu. Jadi begitu orang, ini Betawi banget. Gitu. Kalau sekarang bangunan-bangunan ya lumayan tuh arsitekturnya ya anak-anak Betawi juga tuh yang punya kontribusi. Lihat di Senen, Lenteng Agung. Karena udah bagus ada Gigi Balang dan Gigi Balang, kemudian ondel-ondel, ya, kemudian kembang kelape, gitu. Itu yang menjadi ikon-ikon Betawi itu biar kelihatan. Begitu masuk Jakarta, wah ini dia arsitekturnya baik internal maupun interior itu Betawinya dia kembangkan, gitu. Jadi anggaran bang, politik anggarannya di situ. Jadi kan bayangkan itu APBD DKI kan emang tahu sendiri gede banget, gitu. Nah, masuk kan, di atas untuk pengembangan triliun. Jadi masukan untuk kebudayaan, kemudian pengembangan SDM. Gitu. Kalau kita ingat dulu, saya bilang Sekjen Bamus Betawi, ketika Bang Fauji sebagai Ketua Umum Betawi, kemudian Sekjennya itu Bahrul Akbar, sekarang Profesor yang Wakil Ketua BPK, sekarang Presiden Komisaris di Bank DKI, dia sibuk aktif. Nah, kita Wakil Sekjen kolektif tuh ya, kerjain bagaimana. Nah di situ saya punya orientasi bukan lagi ngurusin madrasah sanawiyah, gitu. Bagaimana para sarjana ini ikut ke pasca sarjana, gitu kita di tahun itu, ambil di UI, di ITB, di Unpad, di UNJ, ayo pengurus-pengurus ambil S2, gitu. Sekarang udah S3. Jadi menurut orientasi bagaimana pengembangan SDM, gitu. Jadi selama ini berapa anggaran yang dialokasikan oleh Pemda DKI untuk pengembangan budaya Betawi itu berapa nilainya? Ya itu kan melalui Dinas Kebudayaan. Iya. Jadi abang bisa lihat Dinas Kebudayaan itu ada berapa. Ya kita hanya sebagian kecil dari situ. Gitu. Iya. Jadi mungkin politik anggaran itu Dinas Kebudayaan yang dikatakan dulu. Nanti kita akan mendapatkan lebih optimal lagi. Ini istilahnya begini bang. Ini kan kita punya lahan 289 hektar luas sekali. Kita mau babat rumput yang di sana, kita lagi babat di sini. Lahan apa nih? Bang Lai? Lahan di perkampungan Budaya Betawi. Yang di satu babakan itu. Iya, satu babakan. Itu kan ada lahan darat, ada lahan danau, ada lahan setu gitu kan. Nah, itu jadi itu yang udah kita bebaskan sekitar 70.000 baru. Nah, yang sisanya masih dinamis ya, ada masyarakat di situ. Jadi masyarakat siapapun dia ketika dia akan bangun ya arsitekturnya harus Betawi. Walaupun dia ada klaster-klaster ya arsitektur Betawi itu harus dioptimalkan. Gitu. Budayanya begitu, gitu. Jadi ya mereka menyesuaikan.
Nah, jadi kalau SDM-nya itu disiapkan secara optimal oleh Pemda gitu, oleh Pemprov, wah itu akan keren. Gitu. Iya, iya. Jadi ini kan Bang Laya, ini kan ada banyak budaya-budaya luar masuk itu budaya dari Korea dari mana-mana ya, terutama generasi milenial itu orientasinya sudah kepada budaya dari atau kesenian dari luar. Bagaimana komunitas atau populasi penduduk Betawi mempertahankan budayanya? Bagaimana strateginya tuh, Bang? Yang pertama, kita terus menggali dan melakukan inovasi, gitu. Jadi kita juga harus ada sesuatu yang baru, disesuaikan dengan zaman kekinian, generasi milenial, generasi Z, gitu kan. Nah itu yang kita kampanyekan. Misalnya ponakan saya nih, abang kenal namanya Bintang Emon, gitu kan? Iya. Sebagai ponakan itu. Iya, komedian kan. Nah kita munculkan nih. Dengan gaya Betawinya, bahasa Betawinya. Ada lagi si Kojek Amarullah, gitu kan? Nge-rap Betawi gitu. Anak-anak ikut bang, gitu. Makanya bahasa Betawi di mana-mana dipakai. Saya ke Bali nih, ke Surabaya kemarin, ketemu teman-teman Madura, baru pulang dari Jakarta. Jadi ngapain amat dong? Ngomongnya begitu, ketawain sama si teman yang lain. Gue bilang lu baru pulang dari Jakarta biar bisa ngomong Betawi, ini ngapain amat dong? Gitu bang. Jadi Betawi bahasanya di mana-mana diterima. Gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri kalau orang udah ke Jakarta. Walaupun banyak PR lain, misalnya sinetron-sinetron yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebetawian. Itu yang kita benahi bang. Jadi memang PR-nya yang pertama membenahi, yang kedua mempertahankan, yang ketiga mengembangkan. Gitu. Kita benahi dulu. Karena banyak para penulis skenario, para sutradara di sinetron-sinetron itu nggak ngerti kebudayaan Betawi, dibikin aja asal jeplak gitu. Itu sangat meresahkan gitu. Misalnya tata krama dan sopan santun istri sama suami gitu. Dia ngomelin lakinya, bang kemana aja lu nggak kerja lu apa nganggur? Nggak ada orang Betawi berani ngomong begitu. Iya dia mau datang pulang dari sholat subuh dia tungguin di depan dia cium tangannya gitu. Itu budaya Betawi yang Islami, yang religius gitu kan. Karena kalau dalam bahasa saya itu Betawi itu balance. Beng itu balance. Artinya dia fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia memang dunia dikejar, akhiratnya duluan, gitu kan? Itu balance. A-nya itu accountability. Orang Betawi itu emang punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap Indonesia ini. Gitu. Jadi tidak hanya dari hati sendiri, tapi keluarganya, sahabatnya, saudaranya. Makanya kita akur dengan seluruh etnik. Gitu. Saya baru kemarin ngobrol di situ Babakan waktu zaman Gus Dur ada pasukan berani mati, mau nyerang Jakarta. Repot-repot bang, ajak aja ke situ Babakan. Ambil sana kita kasih bir peletok sama kerak telur, sholat berjamaah bareng beres. Nggak ada gitu. Kita udah biasa nerima yang gitu-gitu bang. Gitu. Kemudian toleransi itu bang. Kita emang dari awal kita menanamkan nilai toleransi sehingga Indonesia ini bisa terus bertahan ya. Karena kemajemukan. Egaliter, egaliter gitu. Kemudian wisdom. Ya wisdom, kearifan lokal lah. Kearifan wisdom. I-nya itu integrity. Gitu. Jadi memang nilai-nilai itu yang kita mesti jaga dan kita kembangkan terus. Gitu. Bang Layanto, terima kasih ini atas waktunya dan obrolannya tentang buku yang Bang Layanto bikin, yaitu Jejak Permanen Anies Baswedan, Signature untuk Jakarta. Mudah-mudahan obrolan ini, terutama bukunya, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan masyarakat tentu kalau membaca buku itu kan lebih lebih paham, tidak seperti baca di media sosial sepotong-sepotong. Kalau buku kan tuntas gitu. Betul. Jejak permanennya itu apa? Ada semua di sini kan. Betul. Ya sekarang saya lagi sibuk bedah buku di mana-mana nih. Itu habis kemarin Jogja, Solo, besok Bekasi. Ya alhamdulillah. Silaturahmi terus bang. Gitu. Alhamdulillah. Boleh saya kasih pantun dulu sedikit terakhir? Oh boleh. Boleh ya pantun dulu. Nih kalau orang Betawi nggak ada pantun kurang asik bang. Makanya orang Betawi nggak perlu ke salon. Begitu kurang bergairah dikit kita berpantun. Bilang cakep aja lah. Cakep aja belum apa-apa. Jangan bilang cakep aja ya. Ya kupas kelapa jangan dibelah. Cakep. Kalau dibelah airnya tumpah. Cakep. Kita ucapkan alhamdulillah. Insya Allah hidup kita berkah. Masyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bang Layanto. Semoga tetap sehat dan berkah. Amin. Terima kasih juga para sobat Freedom atas perhatian dan ikut dalam acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.